Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan pagi ini kalian semua belajar di rumah dengan keadaan semangat, dengan semangat pagi. Ya, kita bila Bapak bilang pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Yes, semangat belajar ya. Ikutin di rumah bersama-sama dengan orang tua masing-masing di rumah. Pagi, ya kalian pagi, pagi, pagi. Selamat belajar. Yes, ya. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama Bapak pada pembelajaran seperti biasa, yaitu pada hari Kamis, ya, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang energi listrik, ya. Kemarin kita setelah mempelajari tentang berbagai jenis energi, misalnya minyak bumi, bagaimana cara menghemat energi minyak bumi, kemudian bagaimana juga cara menghemat penggunaan energi listrik atau menggunakan energi listrik dengan bijak, anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga akan mempelajari tentang listrik, anak-anak. Tapi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita menggunakan energi listrik dengan bijak sehingga kita dapat terhindar dari bahaya sengatan listrik. Ya, nah, sebelum dilanjutkan, kita langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya, bagi yang beragama Muslim, kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non-Muslim, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya, semoga pembelajaran ini diawali dengan doa, dengan basmalah. Semoga pembelajaran kali ini kita diberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat ya anak-anak. Oke, pada kesempatan kali ini kalian sudah siap ya anak-anak? Oke, kalau sudah siap, kita akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bapak akan sapa nih secara digital ya anak-anak 4B. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini ya secara jarak jauh. Kita masih melaksanakan home learning atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 anak-anak. Kenapa kita harus masih PJJ? Karena masih pandemi COVID, sehingga kita harus rajin-rajin mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir, dan jangan lupa kalau keluar rumah selalu bawa hand sanitizer ya. Jadi kalau setelah memegang sesuatu benda, kita jangan lupa cuci tangan. Kemudian kalau kita berada di tempat umum, jangan lupa kita harus jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, kalau bisa lebih ya. Harus tetap jaga jarak. Kemudian selalu menggunakan masker. Kemudian olahraga yang teratur, makanan yang bergizi dan juga cukup ya. Terus pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan tujuan pembelajarannya adalah kita memahami cara terhindar supaya terhindar dari bahaya sengatan energi listrik. Kita mengetahui bagaimana bahaya-bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan dari pelaku kita dari energi listrik. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang faktor persekutuan dari dua bilangan. Kemarin kita telah mempelajari faktor bilangan saja. Sekarang kita faktor persekutuan ya. Kalian simak, kalian pahami belajar ini, kalian akan paham insyaallah apa itu faktor persekutuan dua bilangan. Dan kalian kalau menemukan soal itu pasti bisa menjawabnya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Tunggu sebentar. Kita lanjut. Oke. Ya, kita dilanjutkan ya. Ini Bapak ada sebuah gambar nih ya anak-anak. Ini gambar apa ya? Oke, ini adalah suatu gambar yang tidak asing dalam kehidupan. Ada yang main layangan ya.
Tapi ini main layangannya apa yang bersalah di sini? Bahaya tidak menurut anak-anak kalian semua di rumah? Bahaya karena dekat jaringan listrik. Bahkan ada anak yang memanjat tiang listrik. Itu sangat tidak boleh ditiru, itu sangat berbahaya. Ada yang manjat atap rumah. Selain berbahaya tersengat aliran listrik, manjat atap rumah juga dia sangat berbahaya terjatuh. Ya, karena atap rumahnya dekat aliran listrik, pohonnya juga dekat kabel sengatan listrik. Karena pohon itu mengandung air sehingga bisa jadi konduktor atau penghantar listrik, bisa kita tersengat arus listrik. Ada yang nyalakan radio sambil berenang di kolam renang, itu sangat berbahaya sekali. Jadi anak-anak, ini aktivitas-aktivitas yang sangat tidak boleh ditiru ya dalam kehidupan kalian di rumah ya. Meskipun di sini mungkin anak-anak ada yang senang bermain layangan ya, mungkin apalagi siswa-siswi yang laki-laki nih ya, kebanyakan sudah pernah bermain layangan. Nah, jika ingin bermain layangan, satu, hindari jaringan listrik atau kabel-kabel yang lain. Itu bisa mengakibatkan bahaya tersengat listrik atau kecelakaan yang lain. Atau sekarang yang marak di pemberitaan yang bermain layangan dijauhi dari jalan raya, karena benangnya itu bisa mencelakai orang lain dan mengakibatkan kecelakaan. Kita simak slide berikutnya. Wah, ini ada tokoh kartun si kuning-kuning yang sangat familiar ya bagi kalian semua di rumah. Ini adalah SpongeBob. Ya, tapi bukan SpongeBob yang akan kita pelajari hari ini, adalah ada pertanyaan atau ada yang harus kalian kerjakan. Pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar di mana gambar yang disajikan di atas. Tentunya kalian tuliskan apa saja yang membahayakan dari kegiatan aktivitas di atas ya. Kalian jangan lupa mengerjakannya sambil tersenyum, sambil senang di rumah. Gak boleh menggerutu ya, gak boleh malas, harus tetap semangat. Berikutnya ini ada, simak dan dibaca ya slide-nya. Kita simak bersama-sama. Ini slide-nya, apa yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tenaga listrik. Ingat nih anak-anak, listrik dengan air itu sangat bahaya. Karena air merupakan salah satu konduktor listrik yang sangat baik untuk listrik. Jika ada jaringan listrik terkena air, bisa menimbulkan konsleting listrik sehingga bisa menimbulkan kebakaran. Beberapa kasus kebakaran terjadi karena aliran listrik atau saklar listrik terkena air konslet dan terjadilah percikan api dan menimbulkan sebuah kebakaran. Jadi di rumah hati-hati, jauhkan antara air dan listrik, jangan sampai berdekatan ya. Perhatikan gambar berikut, tuliskan barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan, kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Kemudian tuliskan apa yang harus dilakukan saat menggunakan barang-barang tersebut anak-anak. Oke, di rumah kan ada televisi, rice cooker, mungkin handphone, kemudian microwave, kulkas, mesin cuci, dan banyak lagi ya. Alat-alat sekarang sudah hampir semua menggunakan energi listrik. Ini anak-anak, kalian harus hindari semua alat-alat elektronik yang bersifat menggunakan listrik dari air, karena bisa menimbulkan bahaya. Di sini ada gambar kamar mandi, ada wastafelnya. Itu ada di rumah. Kemudian ada kamar tidur, ada televisi dan sebagainya. Berarti jika ada kamar mandi di rumah yang ada jaringan listrik di sekitar kamar mandi, karena kamar mandi biasanya ada sumber air kan, itu harus dijaga keamanannya dari air. Jaringannya harus benar-benar bagus, rapi, dan kalau boleh tidak boleh terlalu berdekatan dengan sumber air karena bisa menimbulkan bahaya. Satu, konsleting bisa, atau kedua, tersengat listrik. Kemudian ada juga misalnya di dapur juga biasanya ada jaringan listrik untuk memasak nasi dan untuk kegiatan aktivitas lain. Itu hindari juga dari yang bisa mudah terkena air. Ya, bisa di rumah kalian cek nih barang-barang di rumahnya, apakah dengan air aman, tidak dengan air, jaringan listriknya sudah aman atau tidak. Begitupun di kamar tidur ya, di kamar tidur pun ada jaringan listrik. Hati-hati ya, jangan sampai kalian menonton televisi
sampai ketiduran, TV-nya menyala sampai pagi. Nah, itu juga sebelum tidur TV kita matikan saja. Atau yang mengecas handphone sambil tidur, itu sangat tidak dianjurkan. Karena baterai handphonenya bisa panas kemudian meledak, bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian di kebun juga ada yang masang lampu taman dan sebagainya. Itu harus dijaga keamanannya dari air dan bahaya konsleting listrik sehingga terhindar dari sengatan listrik kan. Ya, paham ya anak-anak? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Nah, berikutnya membaca. Ayo kita membaca. Dalam buku tema kalian ada bacaan. Nah, yaitu judulnya, tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Oh, tubuh kita banyak air ya? Iya, karena tubuh kita itu banyak mengandung air, maka butuh ion, mineral, air dan sebagainya. Sehingga apa dampaknya dari tubuh kita banyak mengandung air, hubungannya dengan listrik ini? Mari kita baca ya. Karena itu tubuh kamu sangat mudah terkena listrik. Mereka bekerja di tempat yang mempunyai sumber listrik, membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Kamu bermain layangan, di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Nah, suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan menggunakan listrik. Sebaiknya kamu minta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jadilah barang-barang elektronik dari air. Jauhkan barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir terdengar. Nah, kita lanjut. Nah, kerjakan ya soal latihannya berdasarkan hasil diskusi dari bacaan di atas. Buatlah petunjuk cara. Anak-anak, buatlah petunjuk cara untuk menghindari dari bahaya listrik. Jadi kalian diskusikan bersama anggota keluarga di rumah bagaimana membuat suatu petunjuk atau cara agar terhindar dari bahaya listrik. Kita lanjut ya anak-anak. Matematika, yaitu menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Kemarin sudah belajar menentukan faktor dari bilangan. Sekarang menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Faktor persekutuan dua bilangan yaitu untuk ada 3 cara untuk menentukannya. 1, tentukan faktor dari kedua bilangan. 2, lingkari faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. 3, faktor yang sama atau bersekutu dari bilangan tersebut disebut faktor persekutuan. Contoh nih anak-anak, tentukan faktor persekutuan dari 9 dan 12 ya. Faktor dari 9 adalah yang bisa membagi 9 adalah 1, 3 dan 9. Kemudian faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Jadi faktor persekutuan adalah 1. Faktor persekutuannya adalah 1 dan 3. Apakah satunya ditulis 2 kali? Cukup ditulis 1 kali saja. Nah, yaitu ditulis 1, 3. Jadi faktor dari 9 dan 12 adalah 1 dan 3 ini nih. Faktor yang sama. 1 bisa membagi 9 juga 12. 3 juga sama bisa membagi 9 dan 12. Jadi faktor persekutuannya anak-anak adalah 1 dan 3. Yang sudah menjawab 1 dan 3 tepat sekali. Kita lanjut ya anak-anak untuk kegiatan soal latihan. Ya. Nah, ini ada latihannya bagaimana kalian menentukan faktor persekutuannya. Ada 5 soal. Soal yang pertama faktor persekutuan dari 8 dan 10. Soal yang kedua 6 dan 12. Yang ketiga faktor persekutuan 5 dan 15 dan 20. Yang keempat 16 dan 24. Yang kelima 20 dan 25. Ya, untuk pembelajaran hari ini anak-anak silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kita kali ini mempelajari tentang bagaimana menghindari bahaya tersengat arus listrik, kemudian menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Semoga kalian di rumah tetap belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa untuk setiap tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Nah, kalau kalian lupa ada pertanyaan, bisa diajukan di Google Classroom atau melalui WhatsApp. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar.